Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oke, kita ketemu lagi hari ini, hari Minggu. Seperti biasa kita akan beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu untuk adik-adik semua yang ada di rumah, siapkan hatinya. Semuanya harus udah bisa prepare ya di depan, udah duduk manis. Nanti juga ikut memuji Tuhan bareng-bareng dan tidak ada yang bercanda lagi. Oke? Kakak mau titip pesan aja buat juga mama papa yang ada di rumah supaya selalu membimbing anak-anaknya di rumah supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan lancar. Waktunya berdoa ikut berdoa, waktunya bernyanyi ikut bernyanyi, waktunya berdiri ikut berdiri. Oke? Meskipun kita semua dari rumah ibadahnya, tapi kakak yakin dan percaya kita semua selalu terkoneksi satu sama lain dan selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Oke, sekian dari kakak, adik-adik semua selamat beribadah, selamat hari Minggu juga, tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya, sampai jumpa lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, antusias banget nih Kak ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah Minggu for Kids Ministry. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Laras minta semuanya sikap berdoa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik. Kita sama-sama mau renungin dulu yuk kebaikan Tuhan Yesus selama ini untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk kakak atau adiknya. Adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik masih boleh beribadah pada minggu ini. Adik-adik masih boleh sehat, masih boleh sekolah walaupun masih sekolahnya online. Tapi kalau bukan karena Tuhan Yesus, itu semua mungkin gak akan terjadi di hidup adik-adik. Kita sama-sama mau renungin kebaikan Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan Yesus, siapin hati adik-adik. Kita sama-sama mau sapa Tuhan Yesus, kita mau angkat lagu penyembahan kita, Selamat Pagi Bapa. Semua tetap sikap berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik kita mau angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh. Kita mau sapa lagi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama bilang, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Boleh juga pagi ini Tuhan Kau memberkati kami boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan Yesus. Kalau bukan karena berkat-Mu, kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami belum tentu bisa ada di sini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan, beracaralah di atas ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami sungguh-sungguh memuji. Biarlah juga Tuhan tubuh jiwa kami juga boleh haus akan Engkau ya Bapa. Yang siap dan semangat untuk puji Tuhan lebih lagi, kita sama-sama katakan Amin. Oke. Yuk Kak, kita mau sapa sekali lagi adik-adik kita yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Udah lama nih Kak, kita gak sorak haleluya 3 kali nih Kak. Biar lebih tambah on fire lagi, kita mau sorak haleluya 3 kali ya Kak. Tapi sebelumnya bangkit berdiri dulu kali iya, Kak. Biar lebih semangat nih Kak adik-adiknya. Yuk bangkit berdiri. Yang masih ngantuk-ngantuk, masih lemas-lemas, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau muji nama Tuhan. Udah? Udah belum? Oke, udah semua ya, good. Kita mau sorak haleluya 3 kali ya Kak. Hitungan ke 3, siap? Tangannya di hafal. Yuk siap, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kak, sekali lagi Kak, sekali lagi. Lebih semangat ya Kak. Lagi Kak, lebih Ayo, semangat. boleh Kak. Kakak-kakak yang di belakang juga lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk Kak, kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik yang di rumah masih pada ingat kan lagunya? Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari awal ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji Tuhan. Dari terbit mata. Mana suaranya? Pagi-pagi sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari terbit. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi puji Tuhan. Pagi-pagi sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Widih. Adik-adik masih pada antusias? Yes, Antusias. Kayaknya
adik-adiknya mah belum semangat nih Kak. Iya, Kira-kira kayaknya kita mah. ngapain nih Kak biar semangat nih Biar Kak? lebih semangat lagi. Kasih tos kanan kirinya dulu kali Kak. Boleh. Kalau nggak punya saudara, kasih tos mama papanya Iya, Kak. oke adik-adik, biar lebih semangat lagi boleh toskan karinya bilang Semangat puji Tuhan, semangat puji Tuhan. Ayo lagi, semangat puji Tuhan. Ayo Kak. Semangat puji Semangat Tuhan. Puji Tuhan. Oke Kak, kita ada lagu nih Kak, biar lebih tambah semangat lagi kita mau nyanyi lagu yang pastinya adik-adik suka banget nih. Kadang kalau nyanyi lagu itu tuh capek gitu Kayaknya kalau Kak. nyanyi lagu itu tuh kayak Gak selesai-selesai gitu kapan ya. sih Kak selesainya gitu. Pasti udah tahu kan lagunya? Udah tahu kan? Ayo Kak, kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Asik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai Lebih semangat lagi. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai Dua-duanya. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas Bapak Abraham. Semangat adik-adik. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah. Putar putar lalu duduk. Mari kita lihat buah Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, kayaknya mau nguras tenaga banget tuh Kak. Lumayan kan Kak? Lumayan Ada banget. keringetnya. Tapi Puji Kakak Tuhan. Laras maunya adik-adik tetap Bener semangat. banget Kak. Adik-adik masih antusias? Yes, yes, antusias. Adik-adik boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Boleh kipas-kipas dulu. Nih kayaknya, Udah aduh. lama nggak nyanyi Bapak Abraham. Ya, Ngos-ngosan juga ya Kak. adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kenapa sih sampai saat ini itu kita masih ibadah online selain karena COVID? Karena Tuhan Yesus mau adik-adik itu memuji dan menyembah Tuhan gak cuma di gereja. Adik-adik boleh memuji dan menyembah Tuhan dimanapun, kapanpun adik-adik mau. Adik-adik tinggal siapin hati adik-adik. Adik-adik sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Nah sekarang Kakak Laras minta semuanya dalam sikap berdoa. Mana sikap berdoanya? Sikap berdoa ya, kita mau menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus tuh udah baik banget loh sama adik-adik. Dan Kakak Laras minta adik-adik semuanya tetap antusias buat Tuhan Yesus. Jangan pernah capek, jangan pernah jenuh. Mungkin sekarang keadaannya emang adik-adik bosan, tapi pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua ya Kak. Amin. Yuk semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu penyembahan, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, Kakak Laras minta adik-adik benar-benar mempersiapkan hati adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan urapan-Mu.
siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar setiap isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau nurut Tuhan akan Engkau ya Bapa. Biar juga Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi pelita, boleh menjadi penolong. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu juga tidak akan pernah berubah Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan selamanya Bapa. Tuhan juga berkati untuk kakak-kakak yang akan membawakan isi hati-Mu. Berkati mulut bibir mereka, supaya apa yang keluar dari mulut bibir mereka itu hanya boleh menurut kehendak-Mu saja dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menyambut isi hati-Mu. Yang siap untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan, kita sama-sama bilang amin. Wah, sungguh menakutkan dan mengerikan. Ada banyak kejahatan terjadi di kota ini. Tetapi, tahukah adik-adik, Tuhan Allah tetap mau menyelamatkan setiap mereka. Adik-adik penasaran nggak kelanjutan ceritanya ini? Ada di Alkitab di Yesaya 6 ayat 1-13. Yuk kita simak. Ada satu kota di mana orang-orang Israel tinggal. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi pada waktu itu orang Israel semua berbuat kejahatan. Mereka tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mereka sudah jauh daripada Tuhan. Salah satunya adalah mereka menyembah Allah lain. Hal ini menyedihkan hati Tuhan. Tetapi tahukah adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan setiap mereka, Tuhan tetap mau menyelamatkan setiap mereka loh. Lalu adik-adik, Tuhan Allah memilih dan memanggil satu orang untuk menjadi alatnya memberitakan Injil ke semua orang Israel. Siapakah dia? Ayo adik-adik, ada yang bisa tebak nggak? Siapa ya? Ya, betul, dia adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang muda yang takut dan cinta akan Tuhan. Dia rindu agar bangsa Israel kembali bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi dan kembali menyembah Tuhan Allah. Pada waktu itu, Tuhan Allah memanggil dan memilih Yesaya melalui mimpi. Di mimpi itu, Yesaya mendapat penglihatan bahwa ada seorang malaikat yang menaruh bara api di atas bibir Yesaya. Artinya apa adik-adik? Bahwa dosa Yesaya sudah diampuni dan dia sudah dikuduskan. Lalu Tuhan bertanya kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Lalu Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit, tetapi ia tetap melakukan perintah Tuhan. Setiap hari, Nabi Yesaya berkeliling untuk berkhotbah. Dia memberitakan firman Tuhan supaya banyak orang Israel bertobat dan tidak berdosa lagi. Banyak orang tertawa, tetapi Yesaya tetap tekun memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti Nabi Yesaya yang sudah memenuhi panggilan Tuhan Allah atas hidupnya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah kita siap untuk dipilih dan dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman-Nya kepada semua orang? Kalau Tuhan Allah bisa memilih dan memanggil Nabi Yesaya pada zaman itu, maka Tuhan Yesus bisa memilih dan memanggil adik-adik pada zaman ini, di era Pentakosta yang ketiga, di mana generasi Yeremia akan bangkit
dan kita semua akan menjadi saksinya sampai ke ujung dunia. Karena kenapa? Tuhan Yesus akan segera datang ke dunia ini. Nah, adik-adik yang siap untuk diutus Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kak Alisa mau berdoa untuk kita semua. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk diutus dan memenuhi panggilan kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran Injil kepada banyak orang di dunia ini. Tuhan, hamba berdoa kiranya tanda mujizat dan tanda heran menyertai sepanjang perjalanan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya kita mulai dari kelas balita. Mana nih suaranya kelas balita? Ayat hafalannya dari Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita ulang ya. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekarang kelas Pratama dan Madya ya. Ayat hafalannya di Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kita ulangi ya. Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Selamat hari Minggu.